datang dengan sukarela bawa duitnya, menang juga saya bayar. Jadi kami zolimnya tuh belah mana? Satu tuh ya. Dan jangan heran kalau nanti ketemu orang yang katanya bahkan masih di dunia perjudian, tapi tiap sepekan sekali ke tempat ibadah dengan kepercayaannya masing-masing ya. Atau masih jenisnya ada yang family man, ada ya, ayah yang benar-benar sebagaimana ayah ke istri dan ke anak-anaknya sopan santun, tapi bisnisnya seperti itu ya. Karena bagi mereka itu nggak melanggar syariat, karena nggak kenal syariat. Atau bahkan kalau udah di Thailand nggak cuma perjudian nanti ya, termasuk ini menjelaskan kenapa di Thailand itu banyak banci ya, hybrid jadinya kayak mobil ya, nggak tahu ini teh cewek cowok, atau kalau orang Jawa bilangnya laura, lanang ora wadon ora ya, cewek enggak cowok enggak, atau dua-duanya ya. Sederhana alasannya kadang gini ya, bayangin ya, seorang anak laki-laki sekolah males, nilai buruk, lulus terpaksa kerja, nggak ada yang mau nerima. Sekalinya kerja emang dianya males, jadi sebulan pecat, tapi kayak pengen. Nah itu coba gimana tuh ya. Udah gitu ngelihat temennya perempuan yang dulu sama-sama malesnya dan nilainya sama-sama jelek, tahu-tahu kok hidupnya lebih kaya daripada dirinya. Nah itu aneh bagi mereka tuh, karena ternyata fakta yang harus diterima, perempuan makin bandel makin banyak duitnya, laki-laki makin bandel makin ngabisin duit ya. Itu ya, bagi mereka itu nggak adil. Terus bagi mereka yang nggak kenal syariat, ya udah, kenapa saya tidak menjadi wanita, apalagi ternyata dia ganteng juga tuh, cucok ya, ya udah tuh ya. Terus mereka sama operasi uang sendiri, nggak ngutang ke siapa-siapa. Sekalinya mohon maaf udah jadi setengah cewek setengah cowok, dia nyari pelanggannya suka sama suka lewat aplikasi gitu ya, micet, tantan, tinder ya, ketemu di situ sama-sama suka baru jadi, dan si pelanggannya bayar uang dengan sukarela, nggak ada yang terpaksa, dan mereka nggak kenal syariat, jadi bagi mereka bukan kezoliman ya. Itu juga salah satu efek ya. Kenapa kok nggak benar-benar total jadi wanita seutuhnya? Karena paling mahal. Kalau sekedar jadi setengah wanita, ada klinik di Thailand, paket, mereka buka paketan, paket 40 juta itu udah jadi setengah wanita ya. Ini abang ini misalkan ke sana nih, bayar uang 40 juta ya, pulang-pulang mohon maaf ya udah punya payudara, semua nggak bisa tumbuh lagi, bulu-bulu karena disuntik hormon wanita, dan melengkung badannya nanti karena otomatis ngelekuk, suara mulai mendayu, dan entah gimana mereka sanggup menghilangkan jakun, itu nggak ngerti itu gimana ya, tanpa dioperasi loh. Belah minat nggak? Enggak ya. Jangan ya. Nggak, kalau ada ini mau direkomendasi nggak, jangan ya. Ya, singkat cerita seperti itu ya. Dan sakitnya luar biasa. Itu harus bed restnya minimal 3 bulan. Ya kebayang atuh ya. Udah jelas-jelas dipotong, terus aduh, udah kebayang lah itu mah ya. Aduh. Balik lagi ke perjudian. Jadi itu adalah efek dari mana manusia gak kenal syariat. Demi Allah, salah satu yang paling kita syukuri sebagai orang Islam adalah alhamdulillah ya Allah, Islam punya syariat. Tanpa syariat kita bingung tahu mau ngapain. Daerah di Indonesia aja masih ada yang kalau ada orang meninggal, nanti keluarganya kumpul, lalu jenazahnya dimakan sama keluarganya. Itu masih ada di Indonesia loh. Kenapa? Dakwah belum masuk, mereka nggak tahu gimana cara mengurus jenazah. Islam punya cara tentang itu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Balik lagi perjudian. Awalnya tidak ada orang itu main judi diawali dengan uang tinggal 500 ribunya. Kalau nggak ada uang ini aku akan mati kelaparan, karena memang untuk biaya hidup. Terus dia pertaruhkan seluruhnya. Oh, itu nggak ada. Semuanya diawali dengan uang adem, iseng ya. Contoh, uang bulanan gajian kemarin masih ada nih 500 ribu, sedangkan besok udah gajian lagi.
Kalau ada peluang menjadikan 500.000 ini jadi 20 juta atau lebih, why not? Kenapa tidak? Kalau kalah gimana kok? Dia bakal ngeles. Emang pengen dihabisin. Apa-apa kok. Ya. Kalau menang, nah itu dia. Menang itu karena dia jago. Oh enggak, menang judi itu pilihannya cuma dua. Satu, dikasih sama bandarnya. Dua, ya jadi bandar. Udah. Ya. 10 pemain, statistiknya secara standar 8 kalah, 2 menang. Jadi bandar tuh nggak pernah rugi. Cuman manusia selalu punya sifat, yaitu aku pasti si 2 orang tersebut kepedean. Ya kan? Kalian diminta, boleh pinjam tip X-nya nggak? Dia pasti naksir sama aku. Enggak, tenang aja. Ya, nggak segitunya. Apalagi WA nggak dibales-bales. Dan kalau dia bilang sibuk, bukan sibuk. Cuman satu, kalian belum jadi prioritas. Sudah gitu aja. Ya. Beneran ya. Contoh. Kalian nunggu ojek online di depan mall. Ya. Udah gitu, WA kan. Buka WA, isinya banyak tuh, grup gibah, grup macam-macam tuh di situ ya. Yang dibuka duluan pasti WA dari si tukang ojek. Kenapa? Lagi jadi prioritas. Masa mesen Senin dibukanya Kemis, nggak akan dijemput-jemput. Kalau kalian WA nggak dibales-bales, satu alasannya, mohon maaf, Anda belum prioritas ya. Udah, halalkan atau tinggalkan aja. Ya, balik lagi. Nih, akhirnya masuk nih uangnya. 500.000 menang misalkan 20 juta dikasih. Bandar tahu sih, secara psikologis biasanya 10 jutanya, setengahnya pasti masuk ke meja judi lagi. Nunggu besok sorenya dia bisa main lagi. Karena ngerasa dapetnya gampang. Kalau kalah juga, masih ada untungnya 10 juta. Kalaupun nggak habis semua, biasanya jadi barang. Kalau jadi barang, biasanya gampang dijualnya karena ngerasa belinya mudah uangnya. Tapi bahayanya kalau sudah nyampe bulan depan, dia punya sisa uang adem lagi 500.000 dan besok udah gajian lagi. Ditambah ada ingatan memori bahwa dia pernah merubah 500.000-nya jadi 20 juta. Maka nyemplung lagi biasanya. Kalau kalah sama, alibinya sama, kemenangan bulan lalu lebih besar, baru kalah 500. Saya tinggal taruhan 2 kali lipat, kebalik modal berikut untungnya. Taruhanlah dia 1 juta, kalah lagi misal, sama mikirnya, untung bulan lalu lebih gede dan saya tinggal taruhan 2 kali lipat, balik modal dan keuntungan, masuklah dia maksa 2 juta. Ketika 2 jutanya kalah lagi, sama dia mikir nih, ya, saya tinggal taruhan 2 kali lipat 4 juta, selesai balik keuntungan dan modal. Yang repot kalau misalkan ternyata si 4 jutanya kalah. Bagi sebagian orang, ada yang nabung 4 juta tuh perlu 2 bulan, 3 bulan, bahkan setengah tahun. Pilihannya satu, aku nabung dengan tawakal kalah judi ini, nerima harus nabung lagi selama 6 bulan, atau maksain nyari modal 2 kali lipat, sekalinya dapet, kebalik nih, masalah selesai. Temennya lewat bawa motor, pinjam deh bro, mau beli makanan ke warteg. Ternyata motornya digade, dapat 8 juta. 8 juta dapat, sekalinya menang, motor teman balik, tabungan saya balik, selesai urusan, aman. Ya, hanya butuh 1 kali kemenangan, ini selesai urusan. Yang repot kalau 8 jutanya kalah lagi, otak udah ngebul tuh, bau kabel kebakar. Ya, ikir. Nabung selama 1 tahun, ditambah dimaki-maki oleh temen, utang ke temen, atau maksain nyari duit 2 kali lipat 16 juta dan bisa balik dalam 1 jam hanya dengan 1 kali kemenangan. Saya hanya butuh 1 kemenangan. Datang ke rumah orang tuanya, masuk ke kamar ibunya, digade surat tanahnya, ada. Nyemplung 16 juta, kalah lagi, ya udah itu ya. Pilihannya lebih parah, maksain nyari 32 juta atau nabung selama 2 tahun. Nggak semua punya mental yang siap menghadapi hal seperti itu. Barulah itu sudah masuk lingkaran setan. Ketika udah nggak ada yang bisa dibantu atau dijual, iklan bertebaran. Kalian nonton kajian di YouTube aja, iklannya riba coba ya, dan lain-lain itu disebutin ya. Pinjol, ngerembet ke masalah lain. Dan di titik itu bandar sudah tahu
mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk tetap bisa main, karena mereka tahu hanya mereka lah yang memberikan peluang untuk mengembalikan semua uang mereka dengan cepat. Tapi ya, bandarnya juga manusia, sama-sama punya ambisi, sama-sama punya keinginan, sama-sama pengen kaya. Maka apakah kita serius berpikir bahwa si bandar itu adalah orang yang suci dan tulus ikhlas pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya? Mustahil ya. Karena kalau mereka niatnya pengen bagi-bagi duit, ya yang mereka bangun lembaga zakat infak sodako, gabung sama DT ya. Enggak ya. Maka udahlah, itu mah siklusnya ya, siklus kehancurannya ya. Maka kan orang kan kadang lebih milih jualin barang daripada utang ya, kan siklusnya selalu seperti itu. Dan Allah melarang kan jelas, karena pasti ada sesuatu yang tidak baik. Ya sudahlah, ini saya bicara dari sudut pandang yang main ya. Nah, kalau dari sudut pandang bandarnya, tadi malam di Baitur Rahman sudah diceritakan dan sudah di banyak podcast. Sama lah, kalau memang itu jalan yang terbaik, gak akan saya ada di sini ngaji bareng sama kalian ya. Maka selanjutnya kita lanjut ke bahasan tentang pacaran ya. Ada yang pacaran nggak di sini? Nggak ada? Saya salah nanyanya ya. Coba saya tanyanya kayak gini, yang kalian tahu kiri kanannya punya pacar atau gebetan atau chattingan lawan jenis, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Oke, sudah ketahuan. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Ustazah Yunda ya. Kan sayang? Kayaknya tadi salah pertanyaan saya. Seharusnya itu kalian punya pacar atau enggak gitu. Oke. Yang seharusnya ditanyakan itu punya support system enggak? Nah, kalau itu pasti punya kan gitu ya, Masya Allah. Sosis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kakak, abang, kalau di sini manggilnya kakak, abang, atau ada panggilan lain? Kakak, abang ya, bukan bebek ya, bukan ayang ya. Pengen dipanggil ayang sama Pak Denis? Nggak boleh ya, langkain dulu mayat saya. Bercanda. Ya, alhamdulillah hari ini saya kebagiannya membahas tentang cinta. Ceilah, kayak ahli percintaan aja saya ini ya. Apa sih yang kalian tahu tentang cinta? Coba bareng-bareng deh, cinta itu apa? Yuk, bareng-bareng. Apa tuh cinta? Cinta itu Teh Yunda seperti tai ayam rasa coklat kalau lagi jatuh cinta. Cinta itu Teh Yunda walaupun dia hitam tapi hitam manis. Apalagi cinta itu Teh Yunda jauh di mata, dekat di hati, dekat dalam doa katanya. Ya. Apapun itulah cinta menurut teman-teman, tapi yang harus kita luruskan saat ini dalam kehidupan ini teman-teman sekalian, Allah itu sudah memberikan aturan
terhadap kita. Agar apa? Agar kita tidak salah jalan. Betul? Sepakat dulu nggak nih? Sepakat? Ya. Teman-teman, Yunda pengen kasih tahu info kalau misalnya kakek nenek moyang kita itu asalnya dari syurga. Maka sadar atau tidak, kita semua ini adalah penghuni syurga. Dan jangan mau pulang kampung kecuali ke syurga. Pertanyaan Yunda, bagaimana caranya agar kita nggak nyasar? Akan tetap pulang kampung ke syurga. Nah, Allah berikan buku panduan namanya Al-Quran. Sekarang pertanyaan Yunda gini, lebih sering mana nih? Ini sebagai, angkat tangannya deh. Di sini ada yang sudah menikah atau semuanya ini jomblo fisabilillah? Ada yang udah nikah? Kawin kali ya. Baik. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, yang harus kita luruskan pertama kali adalah dalam kehidupan ini Allah memberikan buku panduan. Namanya apa? Al-Quran. Pertanyaan Yunda, lebih sering mana kakak abang baca Quran sama baca chat dari doi? Yang sebelah sini, sebelah kiri baca Quran, tengah bingung, ya, kanan mulai tertekan karena biasanya lebih sering buka DM IG, scroll ya kan, siapa tuh yang lagi booming yang ganteng hafal Quran kan, ya. Lebih sering mana jawab? Baca Quran atau baca pesan WA? Mungkin Yunda salah pertanyaan. Lebih sering mana, baca Quran atau baca status doi? Baca Quran, yakin? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishal lahuddin." Sesungguhnya aku telah menurunkan satu kitab, namanya apa? Al-Quran. Ya, Allah turunkan satu kitab Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diturunkan satu kitab ini bukan untuk dianggurin, teman-teman, bukan untuk dipajang di rak-rak buku di rumah kita sehingga dia berdebu, bukan. Tapi Allah turunkan Al-Quran kepada Rasul kita Muhammad, disampaikan kepada kita umatnya untuk apa? Kelanjutan ayatnya, fa'budillah, sembahlah aku. Dengan Quran itu beribadalah kepadaku, dengan artian nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini masih paham? Atau harus dikasih paham? Kasih paham dulu. Masih aman? Baik. Fa'budillah mukhlishal lahuddin. Menyembah Allah, kata Allah, jangan cuma sembarang menyembah. Salat sembarang salat, ya. Kemudian belajar sembarang belajar, enggak, semuanya ada aturannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah suka? Mukhlis. Mukhlis itu apa? Mukhlis itu seperti lagu, hanya memberi tak harap. Hanya memberi tak harap. Jadi kalau teman-teman bangun tahajud hanya memberi tak harap, Jo. Udah ada yang connect. Kita ulang. Mukhlis artinya ikhlas. Ya, orang yang ikhlas itu kalau dalam lagu hanya memberi tak harap. Jadi kalau teman-teman bangun sepertiga malam tahajud hanya berdiri meminta kepada Allah tak harap, Jo. Iya, itu dia. Yang sebelah sini sudah mulai paham. Sebelah tengah sama ini kita kasih paham. Kasih paham ya. Nah, hanya memberi tak harap kembali. Orang ikhlas itu kayak lagi tidur, kalau kata Kiai Lukman. Bagaimana maksudnya Teh Yunda, orang ikhlas itu seperti tidur? Ya, orang tidur tahu nggak kalau misalnya dia sedang beramal. Misalnya, Teh Yunda, kemarin itu sedekah kan? Iya, saya sedekah. Loh, berarti nggak tidur, betul? Orang ikhlas tuh kayak lagi tidur. Ya sudah, dia tahajud, dia baca Quran, nggak ngarep apa-apa kecuali cintanya Allah. Bukan berarti nggak boleh tahajud minta jodoh, boleh.
Tapi yang pengen Yunda sampaikan hari ini, kejarlah cinta Allah lebih dari segala-galanya. Maka nanti segalanya akan Allah jadikan mudah bagimu, termasuk jodoh. Tepuk tangannya boleh untuk kita semuanya. Ini ibarat orang yang hubut dunia, kepengen dapat dunia tapi meninggalkan pemilik dunia, yaitu sama aja bohong. Yang punya dunianya siapa? Allah. Yang punya jodohnya siapa? Yang punya kodenis siapa? Allah. Yunda cuman dititipin guys. Ya Rob, ulangin. Berarti belum benar nih ilmunya. Yang punya kodenis siapa? Nah, Teh Yunda cuman dititipi. Yang punya jodoh siapa? Jadi kalau minta jodoh, mintanya ke siapa? Bukan minta ke manusia, ke kodenis. Ya Allah, ya, sandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau punya hajat seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika hendak dibakar ke dalam api, dilempar ke dalam api, malaikat Jibril datang dan bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau memiliki hajat, memiliki keinginan?" Ya, apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? La, kalau kepadamu Jibril aku nggak punya hajat, tapi kalau kepada Allah aku punya hajat. Maksudnya apa? Apapun keinginan, cita-cita, harapan yang teman-teman inginkan dalam kehidupan ini, mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi, fa'budillah mukhlishan lahuddin, sembahlah aku dengan tulus ikhlas, beribadalah kepadaku, kata Allah. Artinya apa? Dalam kehidupan ini hanya ada dua pilihan. Hanya ada berapa? Dua kan gitu. Hanya ada dua pilihan. Yang pertama adalah pilihan yang hak. Apa itu artinya? Pilihan yang benar. Yang kedua adalah batil, yaitu kebatilan, kemungkaran, keburukan, kemaksiatan. Dalam hidup ini cuman ada hitam dan putih, nggak ada abu. Hanya ada perempuan dan laki. Ya, nggak ada Beng. Hanya ada Ani dan Anton. Ya, nggak ada Ani Anton. Kalau misalnya siang dia Anton, malam dia jadi Ani. Dalam kehidupan ini hanya ada hitam dan putih. Begitupun dengan Palestina hari ini ya, kalau kita sandingkan. Kita itu nggak bisa netral. Ya udahlah, saya di bagian tengah-tengah aja. Toh Israel punya kekurangan, Palestina juga punya kekurangan. Nggak bisa. Hari ini adalah hari pemisah. Hari ini adalah hari pembeda. Allah sedang melihat mana orang-orang yang benar-benar hamba Allah sesuai tema kita hari ini. Teman-teman hafal Quran surat Al-Mulk ayat kedua? Nih mulai kecil. Ini gimana nih? Kalau hari ini kepengen jodoh yang soleh tapi nggak ngedeket kepada Al-Quran. Yang soleh itu senangnya deket-deket sama Quran. Betul nggak Mas? Betul. Masnya seneng nggak deket-deket sama Quran? Senang ya, Masya Allah. Jomblo? Saya nggak tanya yang ini sudah sold out soalnya, ya, dan nggak berminat untuk open PO lagi. Saya tanya yang Mas sebelahnya, Mas senang deket-deket sama Quran? Senang? Ya, ada yang mau di sini? Ya, Quran surat Al-Mulk ayat 2, yang hafal angkat tangannya. Masya Allah. Boleh nggak kalau yang di depan yang dekat-dekat sini yang hafal langsung foto bersama, boleh nggak? Boleh. Yang hafal sini maju ke depan, kita foto di luar. Yang laki-laki angkat tangan. Ada? Ayo. Kita hargai yang hafal Quran. Hafal, yang depan hafal. Ada? Oke, silakan. Abangnya boleh. Ayo bang. Wih, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita nih, Masya Allah. Ya. Tanda kalau pemudanya itu pemuda berkualitas itu satu, hafal Quran.
ya. Tapi hafal jangan cuma hafal, tapi juga diamalkan. Bismillah. Baik, kita dengarkan teman kita, boleh disebutkan namanya, kriteria akhwat idaman. Enggak, bercanda, nama aja. Siapa namanya? Masya Allah, Munawar, Bang Munawar. Baik, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير صدق الله. Masya Allah, tepuk tangannya boleh untuk Abang Munawar. Baik, kita berfoto bersama dengan ahli Quran. Semoga kecipratan pahala dari Abang Munawar. Boleh Abang Munawar sebelah sini? Ntar dulu katanya. No, sebelah sini. Jazakallah khairan Abang Munawar, semoga mendapat jodoh yang soleha, sukses dunia akhirat. Masya Allah, kita doakan Abang Munawar jadi hafiz Quran yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kenapa Yunda tanya tentang Quran surat Al-Mulk ayat kedua tadi yang Masya Allah ya, suara Abang Munawar indah Masya Allah. Gimana ukhti-ukhti, sudah meleleh? Nih, biasanya nih kayak gini nih ukhti-ukhti nih. Ya, kalau lihat yang baca Quran tuh masih belum dia. Biasanya kalau lagi joget-joget nyanyi Korea gitu baru tuh. Ya. Baik, bareng-bareng kita ulang ayat keduanya aja boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa artinya? Abang Munawar tahu artinya? Artinya? Ada yang tahu artinya? Bukan ayat yang ketiga, saat Ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata Ayo yang tahu artinya maju sini. Gantian yang ahwat, yang ukhti-ukhti, gantian. Ada? Ah, yuk monggo maju ke depan. Ayo peluang terbatas nih. 1, 2, 3. Ada? Lagi jalan, Masya Allah. Tepuk tangannya boleh untuk teman-teman kita nih, Masya Allah. Baik. Ya, Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Ini, Masya Allah. Yang ikhwan jangan terlalu dilihat, nanti malu kakaknya. Baik. Ya. Baik, bismillah. Perkenalkan nama. Kemudian target nikah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. Makasih infonya. Iya. Silakan. Dari surah Al-Mulk 2 itu alladzi khalaqal
supaya kita semua bertakwa dan beramal baik sebaik mungkin. Sedikit tuh yang keliru. Mauta wal haya, benar, menciptakan mati dan hidup. Kemudian selanjutnya talia ba'luwakum, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu Di antara kita yang paling baik amalnya. Tepuk tangan boleh? Ya, alhamdulillah. Kita hargain, boleh foto bersama ya. Ya, untuk koleksi pribadi boleh. Ya, silahkan tetehnya sebelah sini. Oke. Terima kasih ya Kak, Masya Allah, barakallah, semangat menghafal Qur'annya. Alhamdulillah, kita sudah menyimak tadi Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Ya, ini terakhir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Termasuk tentang soal pacaran ini teman-teman, kita hakul yakin setiap hari Allah mengawasi kita, setiap hari Allah melihat kita. Kita nggak bisa sembunyi mau pacaran di lorong, di kolong, di hutan, Allah tetap tahu. Allah pengen lihat siapakah di antara teman-teman kakak abang sekalian yang kepengen menjadi sebenar-benarnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti ini berhubungan dengan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Karena waktunya terbatas, saya percepat sedikit. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ingat, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah kakak abang sekalian yang dirahmati Allah ialah Dia menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Artinya apa? Jodohmu adalah cerminan dirimu. Kalau hari ini aktivitasmu disibukkan hanya TikTokan, bisa jadi di belahan bumi yang lain jodohmu juga sedang TikTokan. Mau? Kalau TikTokannya ngaji, mau? Kan gitu. Ya, tapi kalau TikTokannya lagi judi, ya Allah, kok Denny saja udah pulang kan gitu. Ya, artinya apa? Jodoh itu adalah cerminan diri. Bagaimana agar kita mendapatkan cinta Allah? Dengan cinta Allah, Allah berikan hamba yang Dia cintai untuk mendampingi hidup kita. Maka jangan sibuk mencari. Jangan sibuk mencari, nggak usah sibuk scroll di Instagram, berselancar di TikTok, nggak usah. Sibuklah menjadi, karena ketika engkau menjadikan dirimu yang terbaik, maka Allah akan pilihkan hamba yang paling baik yang Dia cintai untuk menemani perjalananmu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kalau ada yang mau bertanya, kita masuk sesi selanjutnya yaitu sharing. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kebimbingan. Dan tentu sih kalau saya ini mau produksi ini membicara tapi tidak pernah sakit hati. Di Indonesia kalau tidak besar, kira-kira kurang ini gimana? Istilah kalau makan permen kebanyakan nanti giginya selain sebelum ompong sakit ya. Ketika kita suka banget sama permen, padahal kita tahu permen itu bakal jadi nggak cuma ompong nanti. Tahap pertama cuma sakit gigi, selanjutnya ompong, lama-lama diabetes. Dan cara terbaik untuk menghentikan penyakit tersebut adalah berhenti makan permen. Dah, itu ya. Jadi iya dong, logis dong. Logis dong. Ya nggak? Jadi ketika kita lihat ada orang makan permen sakit gigi, terus ketemu orang yang sama berhasil sembuh dari sakit gigi, ditanya, kamu dulu berhasil sembuh dari sakit gigi gimana caranya? Berhenti makan permen. Oh iya. Nah, sebetulnya aslinya kita tuh udah tahu apa yang mesti dilakuin. Tapi pura-pura gak tahu biasanya. Ya, sosok amnesia ya. Tapi gini jadinya. Godaan syaitan itu Allah sendiri yang udah berfirman, inna kaida syaitana kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Ya, diladenin.
itu tidak akan sesakit itu kalau dari awal dia ngechat pasta jam 3 subuh, assalamualaikum ukhti. Kalau dari waktu itu udah diblok, udah selesai urusan, nggak ada sakit hati. Ya, dan hati-hati. Udah kebaca. Ibarat sampai ada yang bikin komik meme ya. Ada gambar 2 kolom, belah kiri kanan, belah kiri atas gambar bebek. Gimana suara bebek? Kuek. Bawahnya gambar kambing. Gimana suara kambing? Mirip ya. Anak-anak yang menurut. 3, ada gambar kucing. Gimana suara kucing? Ya. Yang paling bawah ada gambar buaya. Gimana suara buaya? Assalamualaikum. Dan hati-hati ya. Mereka juga punya SOP sebagaimana Bank Syariah, Playboy Syariah juga punya SOP. Ya. Makanya kata langkah di dalam Al-Quran itu nggak menggunakan kata khittah. Langkah itu khittah, tapi menggunakan bentuk jamak, khutuwat. Khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata, yang besar bagi kalian. Ya. Kapan jadi berat? Kalau diladenin, SOP-nya udah jelas. Kalau perlu setan itu ngajak ke kanan dulu. Assalamualaikum ukhti. Satu yang harus kalian tanya. Ya, kalian yakin cuman kalian doang yang di WA? Itu dia. Ya. Udah gitu, SOP selanjutnya udah jelas. Masih ada malam bagi kita untuk bertahajud, ukhti. Itu indah, masya Allah. Ya. Yang repot, yang baru jadi berat, kalau diladenin. Iya nih bang, aku juga lagi ruku. Nah, itu baru repot ya. Enggak berat. Yuk fungsikan akal kita dan yuk lihatlah sekeliling ya. Ibarat kita ngelihat di depan ada 2 gelas, yang kiri kok keracunan, yang kanan kok pada sehat. Ketika giliran kita yang harus minum, ambil yang kiri atau yang kanan? Kanan. Udah lihat ya. Apa efek yang didapat dari pacaran sejauh ini? Ya, selain ngasuh jodoh orang ya. Kok nggak gimana ini bimbang, kalau diputusin aku nyakitin loh ya, aku nyakitin dia katanya. Sama ya, kalian sedang saling menyakiti, karena kan ya kata istilah dosa dalam Al-Quran itu menggunakan kata zolamtu nafsi, zolim kepada diri sendiri ya. Allah nggak pernah rugi, satu dunia kafir seluruhnya pun Allah nggak akan resign jadi Tuhan ya. Dan tapi kadang orang suka lucu ya, bicara empati dong. Empati kok. Empati itu merasakan yang yang pihak lain merasa. Ya, giliran ke pacarnya bisa empati, ke Allah nggak empati gitu. Bayangin deh kalau posisinya ditukar, Allah yang udah segitu baiknya sama kita, ya, kita lagi maksiat juga nggak dicabut oksigennya, nggak dimatiin seketika, ya. Atau gini, kita punya teman. Setiap hari kita yang kasih makan, kita kasih tempat tinggal, kita berikan semua fasilitas. Tapi kalau lagi bahagia, dia kumpul sama grup yang lain. Ke kita pura-pura nggak kenal. Giliran ada butuh, baru datang. Jiwa julid kita bergejolak, bukan? Ya. Ada apa kesini? Tumben. Biasanya sama yang ono. Nunjuknya juga udah nggak pakai tangan, pakai bibir sama yang ono. Hati-hati ditabuk malaikat itu ya, nggak balik lagi ya. Pasti ada butuhnya, kemana aja, dikirain udah lupa. Itu membara itu ya, luar biasa ya. Nah, tapi Allah nggak pernah tuh gitu ke kita. Kita pas lagi butuh nangis, sujud, kirain udah beres masalahnya, maksiat lagi, tiba-tiba ada suara dari langit, liatin kamu ya. Nggak, lihatlah semuanya ya. Kita nafas aja masih diatur. Kita tahu di udara itu nggak cuma ada oksigen, bahkan banyakkan nitrogen dan kandungan yang lain. Ingat pelajaran kelas 3 SD di IPA, oksigen cuma 20 atau 21%. Gimana caranya si badan ini ngerti yang diambil cuma oksigen doang? Nemunya di buku jawaban kelas SMA biologi, bahwa darah tuh mengandung hemoglobin, sehingga cerita secara kimia dia hanya bisa berikatan dengan mudah dengan oksigen karena bilangan oksidasinya cocok. Oksigen itu -2, hemoglobin itu +2 ya. Masih ingat kan? Iya. Ketika akhirnya masuk ke hirup, masuk ke bronkus, bronkeolus, alveolus, akhirnya dijemput oleh darah, ketemu antara udara yang masuk dengan si oksigen, dengan si darah, yang bisa keambil sama si darah cuma oksigen karena berikatan kimianya cocoknya sama hemoglobin doang, lalu disalurkan ke seluruh tubuh. Dua rumus semua tuh ya, pusing ya. Kabel kebakar ya? Iya gitu ya, Insya Allah. Mikir semuanya.
Tapi Masya Allah ya, lihatlah itu semua. Semua itu terjadi tanpa mikir, bahkan kadang sambil maksiat. Ia yang sebegitu cintanya kepada dirimu, tapi kamu lebih sayang kepada hambanya daripada pencipta hambanya. Sedangkan anggaplah hamba itu mencintainya, ketahuilah seluruh hamba bersatu mencintaimu, bersepakat menyelamatkanmu ke surganya Allah. Gak akan bisa kalau Allah gak ngizinin. Satu dunia membencimu, tapi pencipta surga mencintaimu. Allah, kalian punya hak untuk pulang ke surga. Terus kita lebih mikirin saya cintanya si hamba gitu. Yang cinta itu jangankan di akhirat, nemu yang lebih bohai juga dia berpaling. Sedangkan di akhirat maka kata surat 43 Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Akan ada hari di mana kalian saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Kalau sama-sama dihukum di depan guru BP aja berantem. Kenapa kamu bawa-bawa saya? Berantem tuh. Segitu depan guru BP. Ancamannya bukan di DO, paling cuma disetrap. Apa kabar dengan di hadapan Allah yang ancamannya api neraka? Berantem semua di situ. Dia yang ngechat saya duluan ya Allah. Tuh, gitu pacarnya malah ngomong gitu. Ya. Berarti jadi kesimpulannya sayang yang benar-benar mencintai kita nggak akan ngajak pacaran ya? Nggak akan. Yang soleh asli nggak akan menghinakan yang dimuliakan oleh Tuhan. Nggak akan. Ya, kalau dia soleh asli, dia yang mutusin kamu duluan. Ya, sambil berkata tenang. Kalau kita memang jodoh, Allah akan persatukan. Tugas kita melayakan diri kita di hadapannya, bukan melayakan diri di hadapanmu. Udah tenang aja. Ya, sila halalkan atau udah tak kenal maka ta'aruf Mbak ya. Kok pada lemes ini? Aduh, berarti hari ini dapat ilmu kudu diamalkan ya Mas ya. Berarti yang punya support system mulai sekarang bisa mulai di-chat ya di WA. Aku lebih mencintai Allah. Dan laki-laki yang baik itu yang menghalalkan, bukan yang mengajak pacaran. Mungkin bisa di-send sekarang juga ke support systemnya. Bilang disuruh si Koko gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah bantu kita ya Mas ya untuk bisa benar-benar menjaga diri, karena yang menjaga akan bertemu juga dengan yang menjaga. Insyaallah. Kita ini majelis ilmu, mari kita doakan sama-sama yang masih punya pacar, kita doakan hari ini juga putus. Kalau adanya cinta setia, maka tidak akan pernah menduakan cinta sama. Adau. Istilahnya cinta setia, yang di sana kita di sini sama-sama dekat bisa menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan kedua tentang cinta kita sedang tercabik-cabik. Iya. Cinta betul. Bagi luar biasa. Sebenarnya kita orang tidak tahu, tapi kita mungkin mesti simpang siur karena informasi yang masuk nggak semua benar, dan kita juga harus tahu kira-kira konflik di sana terkait konflik makanan alam, dan ada yang kata Palestina di sana bukan Islam semua, bukan rata-rata orang Islam. Apakah kita sebagai masyarakat Indonesia secara umum itu juga harus membela seperti hari ini? Dan kita turut hadir menghilangkan diri sosial gitu. Baik, izin ya. Kalau jawabannya Ustadz Felix itu agama konfliknya. Karena memang kenapa orang Yahudi memilih tanah itu juga berlandaskan agama dari kitab yang mereka yakini. Terlepas semuanya ada di situ kalau kata Babe Haikal. Semua di situ ada konflik-konflik geopolitik, konflik wilayah dan yang lain-lain. Tapi bagi kita sebagai orang beriman, sesederhana, setiap kali ada terjadi sesuatu tuh bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Allah suka. Yang paling beruntung dari setiap kejadian ini, dari setiap kejadian bahkan adalah yang bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Mereka bisa jadi dapat peluang untuk dapat mati yang terbaik, syahid, husnul khotimah. Kita belum tentu dapat peluang itu, ya. Yang sedang berbicara ini pun tidak tahu 5 menit lagi masih ada atau tidak, meninggalnya pun dalam kondisi seperti apa. Mereka peluangnya lebih besar, ya. Tapi terlepas apapun itu, yang lebih harus kita jadikan poin paling utama adalah gimana caranya agar kita jadi tambah dekat sama Allah gara-gara itu.
mereka di sana dengan ujiannya, kita yang di sini ya sudah, buktikan keberpihakan kita berada di yang mana. Karena pada ujung-ujungnya hanya akan ada dua, hak, batil, kebenaran, atau yang tidak benar, udah. Cuman itu saja. Dan meskipun orang bilang nanti akan ada yang julid, ada yang ngenye, entah nggak berefek lah apa segala macam. Enggak, ini udah masalah kayak gini. Misalkan, ya ibu kita dijahatin orang, kita pasti ngelawan. Meskipun kita tahu yang jahatin ibu kita kekar, bersenjata lengkap, kita pasti kalah. Tapi kan itu sudah bukan masalah benar atau salah lagi. Ya, tapi masalah aku harus membuktikan kepada ibuku, aku sayang dia, aku membelanya. Dan kalau dia laki-laki mungkin harus membuktikan agar aku benar-benar membuktikan aku laki-laki, mendingan mati tapi berjuang daripada mati tanpa, dan mendingan hidup tapi secara hina tidak berjuang sama sekali. Ya, segitu tanggung jawab ke ibu. Ini tanggung jawab ke Allah. Tanggung jawab sama ibu selesai di dunia, di akhirat tinggal hari penghakiman sama Allah, di situ masih dimintain. Ya, terlepas hasilnya apa, alhamdulillah. Kalau urusannya sama Allah mah hasilnya belum kelihatan pun tetap jadi amal. Contoh, yuk sedekah bangun masjid, ternyata meninggal duluan sebelum masjidnya jadi. Di hari akhir dikasih buku catatan amal, kita lihat kok nggak ada, perasaan seingat saya sedekah. Nanya dong ke Allah, ya Allah kau pasti tahu hari itu aku sedekah, kenapa sekarang nggak ada? Tidak mungkin Allah menjawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Enggak gitu konsepnya, bos. Ya, jangankan uang keluar, baru niat aja udah jadi pahala. Ini kita ikut nyebarin di medsos, yang punya dana dia bersedekah, kita nunjukin keberpihakan. Dan meskipun Palestina belum merdeka, sedekahnya dari pas niatnya aja sebelum uangnya nyampe ke kotak amalnya udah jadi pahala. Dia nggak akan rugi. Ya. Mungkin sedikit menambahkan, Ustaz, apakah Palestina Israel ini konflik agama atau tidak? Saya bahas dari dua dulu. Yang pertama dari segi agama Islam, yang kedua dari sisi kemanusiaan. Ya. Ada berapa? Ada dua ya. Mohon para teman-teman dipahami dua hal ini sehingga kita tidak lagi berada di abu-abu, tidak lagi berada di netral. Kita harus sudah menentukan pilihan, karena ini adalah hari pemisahan. Ya, kalau sekarang ini udah bahas kita sedang berada di zaman yaitu para pemimpin sedang zolim. Ini udah mulakan Jabariyah, mulakan Jabariyah. Ini masa di mana pemimpin sedang zolim. Kita sudah masuk masa ketiga setelah masa kenabian, kemudian masa khilafah Rasyidin, ya para khilafah, ya para Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sudah lewat. Dan sekarang ini mulakan Jabariyah, yaitu masa kepemimpinan yang sangat berantakan, kita tahu ya. Nah, saat ini Yunda akan bahas dari satu sisi dulu, yaitu dari sisi agama. Apakah ini konflik agama atau tidak? Jawabannya yes. Bagi Muslim, yes. Semua sepakat. Yunda nontonin podcast Ustaz Felix, beliau jawab yes. Ini konflik agama bagi Muslim. Ya, ini soal keimanan bagi Muslim. Ya, ini soal akidah bagi seorang Muslim. Ustaz Tabi Haikal juga berkata yes, ini konflik agama. Kenapa? Kita lihat Rasulullah Muhammad SAW yang mengingatkan kita untuk tidak berjalan di muka bumi ini, untuk tidak jalan-jalan kecuali pada tiga dulu, pada tiga tempat. Yang pertama adalah masjid apa? Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram, teman-teman? Jawab yang keras, di mana Masjidil Haram? Baik. Sekarang seluruh umat Muslim di seluruh penjuru dunia semuanya pergi ke Mekah. Baik. Sudah dilakukan perintah Rasulullah Muhammad SAW untuk mereka melakukan ibadah umrah dan juga haji. Yang kedua, yaitu Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi? Madinah Al-Munawwarah. Mereka setelah pergi nanti umrah dan juga haji, mereka biasanya juga pergi ke Madinah, sholat di Masjid Nabawi. Masya Allah. Baik. Yang ketiga yang sering dilupakan dan bahkan pura-pura dilupakan, yaitu Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina. Makanya sangat mengherankan bagi kami, kenapa ada orang buat umrah plus Dubai? Mengapain kita ke Dubai? Rasul nggak suruh kita ke Dubai. Yang paling bikin pusing lagi umrah plus Korea. Mau ngapain? Ya, nggak ada anjurannya di situ. Jangan pergi jalan-jalan kemanapun kecuali tiga ini dulu. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kenapa? Quran surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi
lailah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, Allah yang memperjalankan hamba dari Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Kalau kita berbicara tentang ini adalah soal keimanan kita, teman-teman sekalian. Kenapa? Masjid Al-Aqsa sama sucinya seperti Mekah, sama sucinya seperti Madinah. Kok kita bisa semengagungkan Madinah, Mekah, kok kita nggak semengagungkan Masjidil Aqsa? Apa yang dilakukan saudara-saudara kita di sana bukan karena keegoisan mereka mempertahankan tanah air, bukan. Apa yang mereka ucapkan? Kami mempertahankan Al-Aqsa agar seluruh kaum muslimin bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Takbir Allah. Mereka melakukan bukan untuk diri mereka sendiri, loh. Mereka melakukan untuk seluruh umat muslim. Mereka rela kehilangan keluarga, mereka rela kehilangan anggota tubuh mereka. Cuma demi apa? Mempertahankan tanah yang suci, tanah terjanji kalau kata orang surah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara tentang konflik agama atau ada konflik yang lain, ini dari kita bahas dari sisi kemanusiaan. Bahkan sampai ada orang di luar negeri bilang nggak perlu jadi muslim untuk membela Palestina, hanya cukup menjadi manusia. Kecuali kamu jin, kemudian kamu iblis, kamu setan, baru netral boleh. Tapi kalau kamu masih disebut human, manusia, maka kamu wajib hukumnya membela Palestina. Kenapa tidak? Orang Nasrani di sana bela Palestina. Bahkan mohon maaf, yang beragama Yahudi saja, yang agamanya atau negaranya dari Israel saja, itu membela Palestina. We stand with Palestine. Lah kok kita yang sudah jelas-jelas di KTP Islam, kok masih mau bersikap netral? Kita tahu Undang-Undang Dasar 1945. Apa isinya? Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri cukup jadi manusia. Penjajahan jelas kita tahu. Kalau dikatakan ini adalah perang militer, bohong. Kenapa? Karena kalau perang militer lawan militer, sedangkan rakyat Palestina mereka berperang pakai apa? Pakai batu, gak punya senjata yang sehebat Israel. Bahkan kalau dibilang ini adalah perang militer, lihat, kalau perang militer ada undang-undang yang tidak boleh membom rumah sakit, tidak boleh mengejar rakyat sipil. Tapi apa yang dilakukan si rewel? Yang dia kejar adalah anak-anak, wanita, ibu hamil, warga sipil, rumah sakit. Itulah target mereka. Jadi cukup membuka mata kita, ini adalah penjajahan. Dan seluruh rakyat Indonesia, bahkan presiden kita sudah tegas mengatakan yang pertama, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Artinya seluruh, bahkan presiden Republik Indonesia sudah berdiri, we stand with Palestine. Yang kedua, MUI sudah mengeluarkan suara bahwasannya haram membeli produk-produk yang dengan terang-terangan mendukung Israel. Begitu mungkin Ustadz, agar kita tidak lagi berada pada garis netral, kita sudah harus menentukan pilihan, insya Allah. Oke, takbir. 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 Oh, di grup pesantren. Iya, sorry deh yang dipilih buat nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan takut dulu, Langsung aja. Iya, takut lupa. Baik, istilah. Mau duluan, Boy? Baik, istilah
Jadi tertarik dengan lawan jenisnya mah fitrah, nggak apa-apa, Pak ya. Ingat dengan lawan jenis. Dan Allah nyiptainnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, betul? Jadi fitrah tertarik dengan lawan jenisnya. Yang akan dihisab adalah bagaimana menyalurkan rasa cintanya tersebut. Ya. Kalau untuk mengetahui, tadi kita udah sepakat ya, kalau sesuatu yang Allah larang dilakuin, yang rugi itu bukan Allahnya, tapi kitanya. Ya, gimana cara mengetahui bahwa ini tuh Allah suka atau tidak? Ini jadi dosa atau enggak? Kata Nabi, ciri dosa itu dua. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ya contoh ya, ini pulang dari masjid misalkan, ngambil sendal orang, gelisah pasti, dipanggil pasti kaget, ya, karena sedang melakukan sesuatu yang jadi tidak baik. Dan coba lihat yang pacarannya tidak sehat, walaupun pacaran juga nggak ada yang sehat ya, yang bagus mah dihalalkan, ya. Lalu ketika akhirnya itu terjadi, apakah berani gitu terang-terangan? Ya izin, kalau misalkan tadi kami bergandengan tangan di luar dah halal, nggak jadi dosa, makanya nggak ragu untuk ditunjukkan, ya. Tapi kalau misalkan di sini mungkin ada yang sedang apa istilahnya backstreet, ya kalau emang itu kebaikan kenapa backstreet? Sama kayak yang punya Instagram dan lain-lain, kalau misalkan postingan tentang mereka yang mereka dukung benar, kenapa postingan tentang Palestina dihapus-hapusin? Ups, ya kan? Lagi pakai ini, ya. Jadi ya sudah, ya gimana memanagenya, ya kembalikan kepada Allah. Rasa cintanya, rasa tertariknya wajar. Tapi kita yuk sama-sama pikir, anggaplah diladenin deh, yuk. Akhirnya kita dekat dengan dia, naudzubillah pacaran yang lain-lain, apa yang didapat? Apa yang didapat? Tambah dekat ke surga? Enggak. Dia bisa jamin surga kita? Enggak juga. Yakin dia nggak bakal nyakitin? Atuh apalagi. Satu-satunya yang pasti sayang kita Allah, yang nggak mungkin nyakitin kita juga cuman Allah. Terus kita lebih mendahulukan ciptaannya daripada penciptanya. Sedangkan kita tahu kalau itu kita terusin, yang rugi bukan Allahnya tapi kitanya. Sedangkan hewan aja nggak mau menjauh, hewan aja nggak mau mendekati sesuatu yang bisa jadi keburukan bagi dirinya. Kita yang katanya lebih tinggi dari hewan karena katanya ada akal, terus si akal itu kemana ketika kita tahu sedang mendekati sesuatu yang akan membuat kita rugi? Jangan mubazirah. Udah tenang aja, deketin sama Allah, sudah ingin memberikan yang terbaik, udah selesai, tenang aja. Bahkan izin ya, meninggal jomblo pun kalau nyampe surga mah ada jodohnya. Daripada punya pasangan banyak gonta-ganti tapi belum tentu ke surga, lebih repot ya. Allahu a'lam bishawab. Tambahin Teh Yunda dulu ya. Mungkin sederhananya dari beberapa guru yang saya hafal dengan beliau seperti ini. Ada yang menjadi hambatan kita benar-benar menjadi hamba Allah. Karena kadang-kadang gini, di Quran surat Al-Isra ayat 1 tadi, ya kan, Allah memperjalankan hambanya, ya. Kita hari ini ngaku hamba Allah, tapi belum tentu kita benar-benar diaku oleh Allah sebagai hambanya. Maka bagaimana agar Allah mengakui kita sebagai hambanya, hamba Allah, benar-benar hambanya? Maka kita harus menghindari 3 hal ini. Ini adalah 3 penghalang seorang hamba menjadi hambanya Allah, benar-benar hamba ya. Bukan hamba harta, bukan hamba jodoh, bukan hamba duit, kan kayak gitu. Benar-benar murni hamba Allah. Maka yang ketiga, ini adalah musuh utama kita. Yang pertama adalah hawa nafsu. Ya. Nafsu ada nggak yang baik Teh Yunda? Ada. Quran surat Al-Fajr di 3 ayat terakhirnya. Ya, nafsu mutmainnah. Selain daripada nafsu mutmainnah, itu semua biasanya nafsu itu mengajak kita kepada kemaksiatan atau keburukan. Contohnya seperti tadi, nafsu ingin, aduh kayaknya kalau nggak dibalas asam mubazir kan gitu. Apalagi ganteng, apalagi hafal Quran putih kayak opa-opa Korea, asam mubazir, itu namanya hawa nafsu. Ya, padahal kalau kita bilang logika, akal kita sudah tahu itu kesalahan. Itulah yang dinamakan hawa nafsu. Misal contoh sederhana, kita udah tahu makan buah sama makan bakso, ya, lebih sehat mana? Tapi kata nafsu kita lebih enak mana? Nah, begitulah kira-kira tentang pacaran ini, ya. Kita sudah tahu sih, tidak ada keuntungan apapun
tapi nafsu kadang-kadang masih berat. Itulah yang disebut penghalang seorang hamba mendekat kepada Allah. Sepanjang ini udah pelajari, kita harus memaksakan diri kita menjauhi apa yang kadang-kadang nafsu kita inginkan. Contoh sederhana, hujan, ya coba dijawab, hujan, tapi pada saat hari ini jadwalnya kita harus pergi kajian. Kalau kata akal, pilih kajian atau tidur? Akal. Kajian, kenapa? Jelas. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslim wal muslimah. Kalau ujiannya masih bisa dilalui, silahkan pergi kajian, wajib menuntut ilmu. Tapi kalau hawa nafsu, enak pergi kajian apa tidur? Kira-kira seperti itu. Itulah yang dikatakan penghalang kita menjadi hamba Allah itu karena hawa nafsu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, penghalang kita menjadi hamba Allah, benar-benar hamba Allah, adalah hubud dunia. Kecintaan kita kepada dunia yang sangat berlebihan. Contoh sederhana, aduh saya kalau nggak balas chatnya si doi, saya nggak berpeluang nantinya jadi istri konglomerat misalnya. Itu kan hubud dunia. Kecintaan kita kepada dunia ini melebihi cinta kita kepada pemilik dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ciri-ciri orang yang hubud dunia? Dia sangat mencintai dunia dan seisinya, dan dia benci ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cirinya. Contoh sederhana, kalau misalnya ada pertemuan dengan orang penting dibanding sholat tepat waktu, dia akan pilih bertemu dengan orang penting. Itulah ciri-ciri orang yang hubud dunia. Azan sudah berkumandang sementara dia lagi chattingan sama support sistemnya, dia bakalan milih untuk chattingan sama support sistemnya. Kenapa? Dia lebih memilih dunia beserta isinya ketimbang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir adalah godaan syaitan. Kita sudah tahu bahwasannya musuh utama kita ini adalah syaitan. Tapi kadang-kadang kita mau ikut menjadi temannya syaitan, atau mungkin kitalah syaitan, kan gitu. Ya. Jadi kalau kita kepengen jadi hamba Allah, kita udah tahu nih, oh kalau saya balas itu dosa, apalagi yang diobrolin di luar daripada kepentingan umum. Ya, kepentingan umum seperti apa? Misal, aku harus ngobrolin tentang masalah kuliah, silahkan dibalas sepenuhnya, seadanya. Tapi kalau sudah melenceng, kamu udah makan belum? Nanti abis ini mau kemana? Stop di situ. Karena udah jadi syaitan membisiki kita untuk melakukan kemaksiatan. Jadi pada intinya adalah 3 hal ini yang membuat kita terhalang menjadi sebenar-benarnya hamba Allah. Dan kalau sudah tahu ini adalah penghalang, maka kalau kata Kiai Luqman, ibadah itu dipaksakan. Kalau kita tidak memaksakan ibadah, kita nggak akan pernah ibadah. Contohnya apa Teh Yuda? Tahajud awalnya dipaksakan nggak? Dipaksakan. Berat bangun malam, capek, ngantuk, dipaksakan. Karena kalau nggak kita paksakan, kita nggak bakalan tahajud seumur hidup kita. Pacaran, berat nggak? Berat. Tapi kudu dipaksakan meninggalkan dia. Kenapa? Kalau nggak seperti itu, kita nggak akan beribadah di muka bumi ini. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maka saya dari Pak Yadi dari Komunitas Perawatan, jadi saya itu saja mengenai studi. Jadi sekarang ini banyak itu di online dari HP, dari HP ya. Jadi cara kita Tenang. dari ini itu bagaimana? Karena kita sudah terjerumus di dalam studi, sudah lama di studi tersebut, sudah dapat hasil yang mungkin baru di itu. Oke. Kita bisa berhenti. Oke, berhenti ya, bukan menghindari berarti ya. Baik, Masya Allah. Baik, berarti berhenti ya, bukan menghindar. Menghindar mah kiri jurang, gimana biar nggak jatuh ke jurang? Ya jangan belok kiri, selesai, gitu ya. Nah ini katanya tapi sudah ada pernah menang misalkan, atau pernah tergelincir, pernah nyobain main, gimana berhentinya? Berhenti sama, tinggal jangan dibuka lagi.
Ketika tidak dibuka atau tidak main lagi, tahu-tahu bandarnya datang ke rumah nggak nodongin senjata, gebugin, merampas harta kita, memukul orang tua kita, enggak kan ya? Karena kami nggak ngelakuin itu dulu. Kalau player itu berhenti main, udah kami nggak bisa ngejar sama sekali. Paling cuma bisa kirim WA, ngajakin main aja. Kalau sama dia di blok juga kita nggak bisa apa-apa. Nggak ada yang ngalangin. Sebagaimana kita suatu saat hidup pernah ngerasain punya salah misalkan. Terus kita pengen tobat nih. Setan nggak suka tuh kita tobat. Tapi setan juga nggak bisa ngapa-ngapain untuk ngalangin kita. Apakah di tempat wudhu digebugin gitu, di sliding, di tackle, dicubit ginjalnya, dijambak? Enggak. Nggak diapa-apain. Nggak ada yang menghalangi. Pertanyaannya tinggal benar-benar mau atau tidak. Ya. Dan pilihannya cuma dua. Berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Pilih yang mana, udah gitu aja. Kalau misalkan harus dipaksa ya kita berarti yang milih untuk dipaksa bangkrut dulu, dipaksa habis-habisan dulu. Enggak ada yang ngalangin beneran nih kita senang banget, tapi akhirnya udah handphonenya taruh dan kita nggak sentuh sama sekali. Nggak akan datang bandarnya, nggak akan ngancem, nggak akan ngirimin rudal, nggak akan ngapa-ngapain beneran. Nggak ada yang ngalangin kita untuk tobat, nggak ada yang ngalangin kita untuk berhenti, ya. Kecuali kita dalam keadaan sekarang tidak berada di sini, tapi disekap di satu ruangan sambil ditodongin senjata. Taruhan nggak kamu? Taruhan nggak? Itu beda cerita. Ya. Kita di sini, datang ke sini juga milih kan? Kalau misalkan ternyata tadi nggak milih datang ke sini, apa saya datang ke rumahnya ikut kajian nggak kamu? Enggak kan? Nggak ada yang ngalangin beneran. Cuman yuk atuh ya, mau milih berhenti sendiri atau lo paksa untuk berhenti. Tinggal itu doang pilihannya. Ya, sehingga istilahlah dan dari akal, dari sudut pandang ini ya tadi sudah dijabarkan semuanya. Nggak mungkin mereka sengaja pengen bagi-bagi duit, dan kalau misalkan emang mereka pengen bagi-bagi duit ya nggak akan bikin web judi. Nah, mereka bikin web judi karena pengen ngakalin para pemain yang punya ambisi untuk cepat kaya dan pengen secara instan, pasti akan kemakan. Jadi ya sisanya kita cuma bisa doain, nasehatin, istilah. Kalau Allah yang sudah menolong, pasti akan bisa, ya. Jadi jangan lupa untuk terus mendekat kepada Allah, ya. Tambahin saya. Benar-benar ini dituliskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam, yang ini adalah kitab yang dipelajari di Darut Tauhid, selalu bahas ini. Di hikmah nomor 61 itu dijelaskan, kalau hamba, ya kita ini kan pengen jadi hamba Allah toh, pengen nggak? Kok nggak semangat? Pengen jadi hamba Allah? Pengen ngejar cinta Allah? Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah nomor 61, beliau menyebutkan seperti ini. Kalau seorang hamba tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan sukarela, dengan ikhlas tadi, dengan lapang dada tadi, ya, maka akan diseret oleh Allah berupa dengan bala atau musibah. Jadi jangan sampai tunggu kita hancur dulu, jual rumah dulu, ngemis dulu, ngutang sama orang sana sini dulu, diseret oleh Allah dengan musibah. Dengan harapan itu Allah kepengen dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ko Denis nggak tunggu hancur dulu dia pulang. Kenapa? Karena pengen sukarela ngedeket ke Allah. Nggak kepengen hancur dulu di Thailand, udah kena penyakit, mohon maaf, penyakit kelamin mungkin, ditipu orang, dibunuh orang, kan nggak mau toh jadi sampai seperti itu. Makanya jelas kalau yang hari ini masih main judi slot atau judi online atau apapun itu nggak ada keuntungannya. Dan mau sampai kapan kita mengingkari Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan, daripada kita nunggu diseret dulu dengan musibah-musibah yang akan Allah berikan sehingga kita sadar dan mau kembali kepada Allah, udah sekarang aja. Ya, jadi kunci perubahan itu udah dari diri kita dulu, baru kita sampaikan ke orang, ya. Baru setelah itu mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau masih berat, pelan-pelan tinggalin, cari aktivitas yang bermanfaat yang lain. Mulai dari sekarang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Keadaanmu nggak akan berubah kata Allah sebelum kamu sendiri yang mau merubah keadaannya. Insyaallah, mudah-mudahan kita doakan bersama ya sayang ya, di Aceh ini terutama di Universitas Syekh Kuala